Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh dan teman-teman semua. Pasti kalian baru lihat kita kan di akun YouTube DKV SMKN 2 Bandung. Dan sebelum itu jangan lupa subscribe ya. Nah, di sini kita bakal membahas mengenai mereview film. Karena tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, saya Alivia sebagai host. Saya Kirana Putri Pasista. Saya Anastasia Kirana Putri. Saya Albi Firliansyah. Saya Ahmad Ababil Hibatullah. Nah, di sini kita nggak bakal langsung mereview filmnya ya. Iya. Kita bakal membahas mengenai lagunya dulu deh. Ada yang mau nanya? Lagu dari film Koko tersebut. Iya. Ya. Apakah kamu tahu dari lagu apa saja yang ada di dalam film Koko? Lagu yang pertama tuh lupa itu. Oh, Remember Me. Apa yang kamu tahu? Maknanya itu kayak ngingat gitu, pengen diingat gitu. Sama apa ya? Ingat sama Keluarga, tentang keluarga juga, kerinduan sama mengajarkan kita untuk tetap setia walau terpisah gitu. Ya, intinya dari lagu tersebut adalah untuk bagaimana kita mencintai seseorang walaupun orang tersebut sudah meninggal, kita selalu mengingat tersebut dan menjaga cinta tersebut akan selalu dikenang. Iya, Seperti itu. benar. Nah, itu. Dan ternyata kalau kalian tahu ya, lagu Remember Me ini berasal dari film Koko ya. Iya. Nah, di film Koko ini ternyata benar-benar banyak banget keunikannya. Nah, kayak kira-kira ada yang tahu nggak sih kayak singkatan dari film Koko tersebut? Singkatan setahu aku ya, aku mungkin tahu sedikit dari cerita tersebut. Cerita film Koko yaitu dimulai dari anak bernama Miguel yang berusia 12 tahun dan dia tinggal di sebuah kota kecil Meksiko, dan dia ini bercita-cita untuk menjadi seorang musisi dan seperti idolanya yaitu Ernesto de la Cruz. Nah, kemudian karena dia mengidolakan ini, dia ingin menjadi musisi. Oleh sebab itu, di lain sisi, di keluarganya tersebut ada larangan atau tradisi untuk tidak memainkan alat musik karena kakek buyutnya adalah seorang musisi. Karena musisi ini dia mengajar karirnya tersebut, lalu dia meninggalkan keluarganya. Oleh sebab itu keluarganya melarang keras untuk menjadi musisi seperti itu. Wah, iya benar-benar. Bahkan kalau nggak salah Miguel itu termasuk apa ya? Mungkin keturunan keluarga Rivera ya. Iya. Nah, keluarga Rivera itu ada yang tahu nggak sih awal mulanya itu sebelum menjadi pengrajin sepatu sebagai keluarga apa? Musisi. Iya. Terus kenapa bisa jadi tiba-tiba berubah gitu loh? Karena yang habis disebutkan Albi, setelah salah satu dari keluarga Rivera yang menjadi musisi tersebut meninggalkan keluarga Rivera, mereka memutuskan merubah mata pencaharian dari musisi menjadi pengrajin sepatu. Wow, emang bener-bener menarik ya. Padahal ini tuh sebenarnya cuman film anak, tapi ternyata masih banyak hal yang bener-bener bisa dibahas. Iya. Boleh. Terus sekarang ada nih, ternyata di film itu juga mengangkat tentang budaya Meksiko. Kira-kira budaya apa aja sih yang ada di film tersebut? Kali ini aku mau membahas sedikitnya tuh 5 kebudayaan Meksiko di dalam film Koko. Yang pertama, dari hari rayanya sendiri, ada yang namanya Dia de los Muertos. Mohon maaf atas salah pengucapannya. Jadi Dia de los Muertos itu bisa disebut dengan hari orang mati ya. Nah, hari orang mati ini tuh kayak kepercayaan tradisional dari Meksiko yang dipercaya mempertemukan orang yang masih hidup dengan yang sudah tiada atau yang sudah meninggal. Ya. Gitu. Terus menjadi reuni keluarga besar antara dua dunia, yaitu kehidupan dan kematian. Iya, seperti itu. Tuh.
Emang menarik banget sih ya ternyata Iya. kepercayaan orang-orang di luar sana gitu ya. Jadi kayak kita tuh mencoba untuk mengetahui juga budaya di Meksiko gitu Iya, ya. betul. Betul. Oke. Yang kedua ada ofrenda. Ofrenda ini tempat atau altar untuk perayaan Dia de los Muertos tadi. Ofrenda itu diisi sama pajangan foto-foto dari keluarga yang udah meninggal, lilin, serta sembahan makanan. Ya. Oh. Dan kira-kira di dalam altar itu tuh rata-rata foto siapa aja yang dipajang? Foto leluhur dari leluhur dari keluarga yang udah meninggal. Karena perayaannya untuk orang yang sudah meninggal. Dengar-dengar nih ya, kayak orang meninggal tuh yang mungkin kepercayaan mereka ya, kayak gak diterima di alamnya itu karena apa sih? Karena kan katanya berhubungan sama altar tersebut. Biasanya karena seseorang dari keluarga tersebut sudah tidak mengingat orang yang meninggal, ataupun fotonya hilang atau tersobek. Nah, itu tuh di film Koko ini ada dari scene dimana awal mulanya si Koko ini pergi dalam acara atau enggak hari peringatan tadi apa? Hari kematian Dia ya? de Dia de los los Muertos. Muertos. Nah, itu hari dimana hari kematian si Koko ini dia mengambil gitar dari makamnya Ernesto de la Cruz, kemudian secara tidak sengaja dia masuk ke dalam alam tersebut, di mana alam tersebut adalah alam kematian yang dimana roh-roh di sana ada. Jadi dia di mana dia tuh tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang sedang hidup, sedangkan orang yang mati itu bisa melihatnya. Seperti itu. Oh, Jadi kayak masuk ke alam baka gitu lah ya. Iya, seperti itu. Cukup menarik sih. Oke. Yang ketiga, setelah perayaan dan ofrenda, pastinya kita sangat ingat lagunya kan? Contohnya tadi lagunya Remember antara Me. dan Remember. Pokoloko. betul. Itu Pokoloko tuh lagunya asik tau. Ini Gak mau nggak bisa. Banyak yang ini ya, soalnya banyak dipakai buat drama musikal juga ya. betul. Iya. Terus kayak anak-anak sekolahan juga kadang suka pakai lagu Ya, itu. aku juga terkadang kalau setahu aku kan hobi saya bermain gitar, jadi aku juga kadang tertarik sama buat kayak cover lagu ini gini Iya. Remember Me karena lagunya sangat menarik dan lagu Pokoloko yang sangat energik seperti Iya. itu. Nah, lagu Remember Me dan Pokoloko ini termasuk ke dalam salah satu dari 3 genre musik khas Meksiko, diantaranya mariachi, ranchera, dan son joroco atau son jorocho. Terus dalam penampilan lagu Remember Me dan Pokoloko di film Koko ini ditampilkan dengan menggunakan alat musik khas seperti gitar jarana dan vihuela. Oh, dan ternyata kalau di film Kokonya itu lagu Remember Me itu kalau nggak salah dinyanyiin buat siapa sih? Buat Itu Koko. Buat Mama Koko ya? Iya, Dari- Mama Iya. Koko. Ya. Oke, lanjut. Nomor 4 ada Elebris. Mohon maaf lagi kalau ada salah penyebutan bahasa. Elebris adalah makhluk imajinatif dari seni rakyat Meksiko. Dalam film, makhluk seperti Pepita dan Dante adalah Elebris yang bertindak sebagai pemandu roh di alam orang mati. Iya. Dan Ada tambahan nggak kamu dari tentang Iya. hal itu? ya tuh kayak bentuknya tuh hewan kan. Hewan. Iya. Ya, hewan. Kalau Iya. Pepita itu punyanya Mama Imelda, jaguar bentuknya. Ya. Bagus itu. Kalau Kayak Dante, Iya. kayak ada corak-coraknya gitu, warna-warni gitu di si binatangnya itu ya kan? Iya, betul. Ya bentuknya macam-macam ya. Dante ini asalnya bukan Elebris, tapi dia ikut jadi Elebris karena ikut Koko masuk ke dalam Dunia. dunia orang mati. Ya. Ikut Miguel. Oh iya, ikut Miguel, Miguel. 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 Terus kalian ingat gak di dalam film tuh kan buat penghubung antara dunia orang mati dan Ya. dunia nyata, mereka ngelewatin jembatan. Ya. Nah, Jembatan itu terbuat dari apa? kayak semacam apa ya? Yang daun-daun Iya, itu kayak loh, daun. daun kuning itu apa namanya? Iya, Nah, kayak itu. jembatan itu terbuat dari kumpulan kelopak bunga marigold. Dalam budaya Meksiko sendiri, bunga marigold itu dipercaya dapat membimbing roh untuk bisa kembali ke dunia orang mati. Nah, itu kan dari
pengertian tersebut. Nah, di dalam film Koko ini di mana si Koko masuk ke dalam dunia gaib ini. Miguel. Ya, Miguel, anak ini. Koko masih hidup. Ya, Koko masih hidup. Tua dia. Maaf. Lalu setelah itu kan dia masuk ke dalam alamnya. Nah, setelah itu tuh dia ketemu seperti bibinya, lalu kemudian pamannya, keluarganya yang udah meninggal. Nah, lalu dia kemudian secara tidak sengaja seseorang bernama Vector. Vector ini bertemu dengan si Miguel ini karena Vector ini melihat bahwa ternyata Miguel ini adalah anak yang masih hidup. Nah, Vector ini mempunyai masalah seperti dia sudah tidak diingat oleh keluarganya yang dulu, dan dia tidak bisa melewati jembatan. Nah, oleh sebab itu Vector ini meminta bantuan kepada Miguel agar mengingatkan kepada keluarganya bahwa dia selalu mengingat dia agar dia bisa melewati jembatan tersebut. Kenapa Vector itu nggak bisa ngelewatin jembatan? Ya, karena tidak diingat oleh keluarganya. Dan gak ada yang nyimpen foto dia ya? Ya, di itunya. Jadi kalau di film Koko itu, kalau misalnya orang yang udah meninggal nih, terus salah satu keluarganya atau kerabatnya gitu nggak ada yang nyimpen foto dia tuh, nanti itu lama-lama si orang tersebut tuh kayak menghilang gitu loh dari alam baka itu. Ya, itu juga nggak tahu hilangnya tuh kemana gitu. Iya, dan disebutnya tuh apa sih, the final. Dan kalau nggak salah itu tuh juga terjadi sama mungkin lebih ke temennya siapa? Vector ya. Ya. Oke. Menarik banget sih. Oke, masih ada? Udah. Oke. Udah. Kita lanjut ya. Masih ada. Ke fakta menarik sama keunikan yang ada di film Koko ini. Ya tadi Oh iya. yang ngambil dari budaya-budaya Meksiko yang tadi itu. Jadi sebelum ngebuat film Koko itu, si sutradara filmnya. Ada bentar. Si sutradara dari film Koko ini tuh mencoba untuk belajar tentang budaya di Meksiko dulu gitu. Jadi Riset dulu. iya. Jadi gak semena-mena langsung gini kan. Jadi lihat dulu dari faktanya, sumbernya yang asli, baru dia langsung membuat tersebut. Kayak gitu. Kira-kira kalau denger nih ya, di film Koko ini tuh ada penghargaan yang didapat. Ada yang tahu nggak sih penghargaannya itu? Penghargaan apa? Kalau setahu aku ya, film Koko ini ada dari Vepta Awards, yaitu di mana film animasi terbaik gitu. Sebenarnya mah ada 4 atau gak lebih dari 1 ya, 2, 3, 4, tapi setahu aku itu, tapi sebenarnya ada lagi selain itu. Bener-bener padahal film anak ya, tapi pembuatannya seniat itu. Betul. Kalau boleh tahu rating film Koko berapa tuh? Kalau misalnya dilihat dari Kamu ada yang tahu gak? Sekitar 4,8 dari 5 atau 4,9 lumayan gede ya. Ya, Iya. bagus sih. Tapi karena emang menarik juga sih filmnya. Gitu. Karena kita kan tadi udah cerita tentang Mama Email, udah Koko ataupun Miguel. Penasaran gak sih sebenarnya mereka itu siapa dan gimana watak mereka masing-masing tuh? Boleh nih. Dari masing-masing, dari setiap orang satu tokoh aja, weh. Coba dari Kirana. Apa? Dari mana dulu? Miguel. Iya. Jadi Miguel ini tuh orang yang kayak pantang menyerah untuk mengejar mimpinya gitu. Kan mimpi Miguel itu menjadi musisi. Ya, Iya, benar. Nah, karena nggak dibolehin sama si keluarganya ini tuh, dia tuh tetap ngotot. Jadi waktu itu tuh ada kayak di kota mana tuh ada acara tentang musik gitu loh. Iya, Nah, festival musik. iya, Miguel itu tuh pengen nampilin bakatnya itu yang bisa main gitar. Cuman kan karena nggak boleh, terus Ketahuan ya? Iya, dia akhirnya ada niat buat Make masuk up ke gitu. masuk ke makamnya siapa sih? De La Cruz. Iya, De La Cruz itu. Terus ngambil gitarnya. Ya. Nah, Dan ternyata dia malah masuk ke alam lain ya. Iya. Ya, secara tidak sengaja itu semuanya. tapi kalau misalnya dilihat dari Miguel itu anaknya pantang menyerah sih.
Oh iya sih bener. kayak gitu. Yang menurut aku mah yang paling menarik tuh ada Hector. Dia tuh sebenarnya baik, terus humoris juga, sama penyayang keluarga. Dia pekerja keras juga, cuma sedikit ceroboh. Awalnya tuh kan dia kelihatannya kayak orang yang iseng aja gitu nyamperin Miguel, terutama kan minta tolong buat ngasihin fotonya Oh iya. ke dunia nyata. Ya biar dia masih tetap Makanya ada mau di sana. nolongin Miguel biar keluar kan. Iya. Nah, cuman dari situ tuh mungkin ada sebagian orang yang mikir apa sih peran dia yang sebenarnya gitu. Kenapa ada orang yang iseng yang masuk ke dunia orang mati ini? Ya, Nah, di akhir kan itu terungkap. Iya. Kalau sebenarnya Hector tuh adalah ayahnya. kakek Oh, kakeknya. kakek buyutnya. Oh iya, kakek buyutnya, Bang. Ayahnya Koko yang sebenarnya. Iya. Padahal Miguel tuh salah ngatiin kan. Iya benar. Awalnya Miguel kira ayahnya Koko tuh Dela Cruz, ternyata Hector. Jadi yang selama ini idola dia tuh sebenarnya bukan De La Cruz tapi Hector. Ya, kakek buyutnya tuh sendiri. Iya betul. Tapi emang kalau denger-denger nih ya, Hector tuh emang bener-bener terlalu baik. Bahkan dia tuh nggak menyangka gitu ya. Iya. Kayak hal dia tuh, dia meninggal tuh bukan hanya karena kebetulan ternyata. Iya. Tapi Tapi ya, Tapi nanti Tahan kita dulu, bahas tahan dulu ya. nanti. Karakternya belum disebut yang ini. ya. Nah, sebelum kita ngebahas karakter yang itu, salah satu karakter yang ada di film Koko ini juga ada Mama Imelda. Dia itu tegas, protektif, penuh kasih sayang, kuat, Wonder Woman banget deh pokoknya. Perannya yang aku tangkep sih kayaknya sebagai pendiri keluarga Rivera ya. Betul. Ya, betul. Iya. Dan ini tuh berarti sama dengan istrinya Hector ya. Nah, sebenarnya di sini tuh ada kesalahpahaman ya karena iya, jadi kayak istrinya tuh mengira suaminya tuh meninggalkan buat ngejar mimpinya. Buat ngejar semata. mimpi sebagai musisi. Makanya dia nggak ngebolehin keturunannya buat jadi musisi juga. Iya. Karena takutnya mungkin keturunannya mengalami hal yang sama mungkin Ya. ya. Iya. Itu sebabnya mengapa si Miguel ini tidak dibolehkan untuk menjadi musisi. Ya. Oke. Boleh lanjut? Kalau selanjutnya ada yang seperti disebutkan tadi, yang kenapa Vector ini tidak meninggal secara kebetulan, karena ini tuh sebenarnya oleh dalangnya di balik semua ini adalah Ernesto de la Cruz. Nah, orang ini tuh benar-benar aku bisa banget. Karena orang ini tuh udah manipulasi, Iya. egois, Licik. licik, Serakah juga sih sebenarnya. ya, terus mengambil hak milik orang lain. Iya. Lagu-lagu dari Vector ini diambil oleh De La Cruz. jadi lagu Remember Me ini tuh sebenarnya dibuat sama si Hector. Cuman karena jadi gini nih, Hector jadi Hector tuh meninggal tuh karena diracunin sama Dela Cruz. Dela Cruz Iya. gitu. Tapi dia ngiranya cuma keracunan biasa Iya. mungkin ya. Ya awalnya tuh sakit perut terus tiba-tiba meninggal di situ. Ya, diracunin. Ya beberapa menit. Dan ternyata semua itu ketangkap tuh waktu ada scan apa ya? Pernah ada semacam scan acara TV di mana De La Cruz tuh ada di sana. Iya. Terus kayak seakan memarodiin bahwa kejadian kematian si Vector itu tuh karena itu yang bagian Yang diputar scan. ulang ya rekamannya. Iya. Iya, yang itu yang minum apa gitu gini. Tiba-tiba ada yang meninggalnya kan karena Iya. diracunin temennya sendiri. Wah, kita kalau misalnya punya temen, kalau punya dendam jangan sampai kayak gitu ya. Jadi makanya kita sebagai anak siswa lebih baik kita mencari anak-anak yang bisa mengerti bahwa kita ini seperti apa, lalu bisa memilih bahwa teman-teman itu seperti apa. Jadi kita jangan asal memilih teman, karena teman itu pasti akan ada dampak jangka panjangnya. Misal kalau kita bermain dengan anak ini, lalu anak ini ternyata baik, nanti kamu akan kebawa baik. Kalau misalnya kamu sering bermain dengan anak yang misalnya lah kayak ke bawah, nanti misalnya yang jelek-jeleknya kamu bisa saja jadi jeleknya. Kecuali kalau misalnya kamu mengikuti bermain, walaupun apa aja boleh, asalkan kamu jangan terbawa, penonton jangan terbawa sampai hal-hal yang negatifnya, ambil dari positifnya, seperti itu. Nah, bagus nih, benar-benar bagus sudut Jadi pandangnya harus ya. tetap punya prinsip. Iya, betul. betul. Kalau dari Ababil ada tambahan nggak sih? Dari
tokoh karakternya tuh Mama Koko gimana Mama Koko? Iya, Mama Koko gimana? Mama itu Gimana? Dia Kira-kira yang kamu dapat gitu dari karakter Mama Koko itu apa? Mama Koko tuh yang Koko itu. Iya. Mama Koko Ya, yang dinyanyiin anaknya Remember Me. ini, iya, yang tua. Yang pakai kursi. Ya, roda. yang udah nenek-nenek. Gimana ya, diam aja di kursi itu loh. Tadi kurang tahu, tapi ya paling bisa coba cari tahu tokoh dari itu loh, neneknya Miguel. Ya sebenarnya mah dia tuh penyayang karena dia masih sayang terhadap ayahnya. Iya. Nah iya, masih diingat juga sampai di akhir itu. Tapi kadang Mama Koko itu pelupa, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat gitu. Iya. Terus Waktu itu ternyata pernah diceritain flashback tentang Mama Koko sama Hector ya? iya, nyanyinya tuh Hector, lagu Hector. Remember Me Iya. bener-bener so sweet banget itu. Itu lagu Remember Me itu sebenarnya kata Hector ya, itu tuh buat anaknya gitu, si Koko ini. Itu tuh bukan buat disebar sama yang lain, tapi buat Khusus. khusus Buat anaknya. Koko. Jadi lagunya itu ditulis di dalam buku gitu. Cuman si bukunya kan karena si Hector ini diracunin sama Ya gara-gara si Iya. Diambil bukunya terus dinyanyiin tuh sama si Dilatus. Iya. Dijadiin hak milik ya? Iya. Iya, padahal lagunya itu mungkin sebagai rasa kasih sayang seorang ayah kepada anaknya mungkin ya. Seharusnya yang viral itu Hector ya, bukan si Iya, aduh. Itu. Tapi akhirnya endingnya bener-bener ini ya, bener-bener memuaskan banget. Jadi Ya. si Dela Cruz itu akhirnya gimana sih? Jadi kayak dihancurin pokoknya gimana ya? Ya dilempar sama aku lupa namanya. Roh itu tuh apa sih? Dilempar sama roh? Itu tadi yang binatang Oh ya. Aladdin. Iya. iya itu dilempar sama itu. Terus Bahkan Ketimpa sekarang- ini ya. ketimpa bel Iya. lonceng Lonceng. lonceng besar itu loh. Mati konyol itu. Iya, mati konyol. Bahkan yang awalnya tuh kan banyak yang mengingat Dela Cruz ya, bahkan jadi sekarang enggak sama sekali, bahkan Iya. kayak bener-bener Berusaha Jadi- dilupakan. Benar-benar mungkin dia tuh nantinya akan seperti Hector yang dulu iya, bener. yang tidak diingat oleh siapapun. Definisi timbal balik tuh Ya, ada ya. ada karma lah di sini. Roda berputar. Hai. Iya. Boleh nih. Pesan yang dapat diambil dari seluruh kisah yang kita tadi bicarain apa sih kira-kira? kalau menurut aku Iya, boleh. ada takut salah deh Gak apa-apa, jangan takut salah. itu dulu aja apa aja dulu. Abil, ada pesan gak sih yang dapat Pesan kamu dan ambil? Iya. pesan dan kesan dari Iya. film ini yang kamu benar-benar wah gitu kan. Oke, jadi di sini kita bakal ngebahas juga sudut pandang mungkin ya dari film Film. Koko ini. Ya, film Koko ini memiliki beberapa sudut pandang, diantaranya kan di sini tuh budaya Meksiko, jadi kita bisa melihat dari sudut pandang budaya, lalu masalah dari keluarga, sudut pandang keluarga, kemudian masalah pribadi, berarti sudut pandang pribadi. Jadi ini tuh banyak mencakup beberapa aspek, jadi gak hanya satu doang seperti itu. Dan berbicara tentang masa keluarga yang terjadi di film Koko ini, dan ternyata kata aku sih hebat banget ya Miguel, karena dia itu berani Oke. buat keluar dari zona nyamannya dia. Iya. Kayak dimana dia berani buat melakukan suatu perubahan, walaupun mungkin menurut kita itu hanya perubahan yang kecil, tapi ternyata berdampak besar banget buat keluarganya ya. Bahkan Ya. gak hanya keluarga. Iya, bahkan orang-orang yang lain tuh kayak iya ikut. Ya. Iya. Jadi sebagai siswa kita walaupun kita selalu nyaman di zona nyaman kita, beranilah untuk mengambil resiko untuk keluar dari zona nyaman kita. Nah, sebab itu jika kita sudah berani dalam mengambil resiko untuk tidak hanya di zona nyaman kita bisa melihat bahwa dampak jangka panjang setelah kita keluar dari zona nyaman kita pasti akan menemukan suatu hal titik baru dalam kehidupan kita. Seperti itu. Siap, ketua. Ya benar.
Dan ternyata kita juga nggak bisa nggak boleh seenaknya mengklaim mungkin ya Iya, mengklaim. hal yang seharusnya milik orang lain. Ya. Iya. Pelajaran tuh jangan kayak gitu. Iya, kita nggak boleh kayak gitu. Kita juga harus setia kawan ya guys. Ya. Jangan Jangan diracunin. diam-diam masuk. Oke, ada tambahan nggak kira-kira? Pesan dan kesan itu. Iya. Pesan ya. dan kesan. Kalau pesan dan kesan menurut aku nih ya, jadi kita tuh jangan lupa untuk menghormati dan mengingat keluarga kita yang udah meninggal. Jadi harus tetap diingat gitu. Terus kayak ikutin impian kamu, jangan takut kayak mengejar impian kamu. Walaupun orang lain nggak setuju sama impian kamu gitu, kayak di cerita Miguel itu. Jadi bermimpilah setinggi langit. Iya, Bener iya. Tapi bermimpinya yang positif aja ya, Ya, jangan ya. yang Yang aneh-aneh. iya Kan betul. kayak Dela Cruz. Iya. Dari aku sendiri kesan pas pertama nonton tuh kayak dari warnanya tuh kan cerah-cerah banget Iya. ya, banyak warnanya. Ya terus sebagai anak DKV kayak gimana? Coba. Kayaknya Ini emang. anak DKV banget ini anak DKV. Sebagai anak DKV nih gimana nih? kalau dari animasinya itu tuh udah dibilang lucu juga. Iya. Terus motif-motifnya beragam, banyak kayak ukiran-ukiran gitu kan dimasuk-masukin juga. Jadi dalam setiap animasinya tuh pasti ada salah satu unsur dari kebudayaan Meksiko. Ya. Oh, iya. Kayak bahkan di hewan-hewan di dunia Nyata. orang mati itunya juga ada. Di bajunya Miguel juga ada ya kalau nggak Iya. salah. Ya. Benar-benar detail banget ya. Iya, terus secara emosional pas nonton, scene yang paling aku suka tuh waktu habis Miguelnya balik lagi ke dunia nyata, terus langsung lari nemuin Mama Koko. Iya. Dia nyanyi Remember Me kan, sebagai upaya terakhir biar Hectornya nggak hilang. Ya. Terus itu tuh bener kayak kerasa banget sedihnya, terus kayak hampir putus asa. Gimana kalau Mama Koko nggak jadi inget, nanti Hectornya hilang kayak gitu. Oh, kamu ada gak? Dari yang tadi apa ya tadi kayak kan lagu Abang. oh iya kalau bang cari ketenaran itu bukan dari jalan yang haram gitu, harus yang halal gitu, nggak kayak Hasil usaha sendiri Kasih ya. kata-kata hari ini. Enggak. Enggak. Iya bener banget nih, jadi kayak dalam artian kita tuh kalau misalnya mau sukses tuh nggak bisa langsung mudah begitu aja ya. Ya, jadi step by step, bahwa sukses itu pasti dari gagal dulu, gak mungkin langsung jadi sukses. Oleh sebab itu kita jangan selalu pesimis, selalu optimis dan selalu pantang menyerah. Wih, dengerin tuh Wah. kata-kata hari ini dari Albi. Dan bener ya, ternyata kan kata Kiran juga kita harus mengingat ya orang yang kita sayang. Dan kita juga jangan lupa untuk bersyukur dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena mungkin kita nggak tahu, mungkin di esok harinya orang yang ada di sekitar kita tiba-tiba nggak ada, entah perginya dengan cara emang udah waktunya, atau enggak ternyata emang perginya karena emang dia bukan masanya lagi. Takdir ya. Iya. Terus di sini juga kita harus menghargai setiap momen yang kita miliki gitu. Ya, selagi mumpung kita tuh masih muda lah ya. Iya. Kita nikmati masa muda kita dengan hal-hal yang positif. Seperti itu. Jangan yang negatif. Ya. Nah, aku kadang ada beberapa scene yang lucu ya. Salah satunya di film Koko ini tuh ada di mana kan Miguel ini minta persetujuan buat bermain musik, menjadi musisi kepada Mama Koko. Ya. Mama Koko. Bukan Mama Koko, Imelda. Mama Imelda. Nah, itu. Nah, udah disetujui, gak disetujuin, tapi pokoknya mah udah disuruh pulang oleh sama si Mama Imelda teh. Tapi dia teh malah ngelanggar janji, malah ngambil lagi gitar tersebut. Lalu kalau dipikir-pikir lagi, dia tuh udah dikasih hati tapi minta jantung. Nah, kayak gitu. Jadi dia masuk lagi deh ke Iya. dunia. Jadi Oh, iya. sama aja bohong lagi. Dan ternyata cara mungkin orang yang udah nggak ada mati itu ngirim Miguel kembali itu kan dengan bunga apa tadi? Bunga marigold. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu apa? Artinya? Waktu itu ada di PVJ, bunganya bagus banget. Tapi dalam bahasa Indonesia namanya
Apa? Gak boleh itu dah. Ya nggak apa-apa. Bunga tai kotok. Ya, Dan itu tuh karena katanya baunya tuh kayak gitu, terus kalau dipegang tuh nempel. Pernah pegang? Tai kotoknya. Ya Oh, pantesan kenapa dinamain itu karena warna bunganya kuning ya. Mirip tai kotok, maaf. Tapi bentuk bunganya bagus. Ya gitu. tapi ternyata walaupun begitu ya di luar negeri itu apalagi terutama di Meksiko itu mempunyai arti yang mendalam banget ya bunga itu tuh. Jadi setiap budaya tuh atau setiap negara pasti memiliki arti masing-masing. Iya. Gitu. Oke, ada tambahan? Apa? nggak ada. Bentar. Kalau dari kalian sendiri perjalanan Miguel ini yang sampai menentang, kehitungnya menentang ya, Iya. menentang keluarganya buat menyampaikan mimpinya, relate nggak? Ya selama itu positif mungkin menurut aku relate aja sebenarnya. Tapi Jadi benar-benar mengejar impiannya. kata aku mah malah sebuah tantangan Kemajuan. buat kita untuk membuktikan diri kepada keluarga kita bahwa kita tuh bisa sampai Iya, seperti benar. ini. Jadi halangan tuh bukan sebagai apa ya? Jangan membuat kita Jadi apa down. pesimis apa Iya, kayak iya, gitu. Selalu optimis mengejar impian kita walaupun meskipun mungkin sebagian beberapa orang mempunyai ekonomi keluarga yang atau seperti kurang atau jangan menjadi hambatan untuk menjadi lebih sukses. Itu kesempatan kita untuk mengangkat derajat keluarga kita bahwa kita tuh bisa menjadi seseorang yang dikenal banyak orang ataupun bahkan bisa memberikan impact besar kepada semua orang. Seperti contohnya idola saya, idola saya. Spill dong. Oh, iya. Yang akan siapa? Idola saya itu si R7. B Oh. siapa tuh? Si R7 Cristiano Ronaldo. Ah. Yang awalnya dari kecil dan sampai besar. Dari kecilnya tuh dia tuh mencari ekonomi keluarga yang kurang mumpuni lah dibanding yang lain. Iya, benar. Lalu dia bertahap-tahap lalu menjadi sukses dan mempunyai impact besar dalam dunia sepak bola. Menurutku dia adalah pemain paling ikon dalam sepak bola karena dengan ciri khas selebrasinya yaitu apa? Ada yang tahu? Ya itu. Dan ternyata dari Miguel ini tuh kita benar-benar dapetin banyak banget apa ya mungkin pelajaran kehidupan ya. Dan Miguel kayak kita tuh ternyata masing-masing dari kita tuh mempunyai idolanya masing-masing. Ya. Kayak misalnya Albi mempunyai idolanya tersendiri. Mungkin kalau Kiran ada idolanya nggak? Banyak. Salah satunya dong. Nggak bisa ngejelasin, aduh, saking banyaknya. Oke. Ternyata udah sampai di penghujung acara aja ya. Iya. Nah, mungkin kalian bakal jarang lagi nih ngelihat kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Jangan ditanya itu memang Udah baper fakta. nih. Iya. Walaupun begitu masih banyak ngobrol asik lainnya yang ada di channel YouTube DKV SMKN 2 Bandung ini. Dan mungkin sekian dari kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan yang sebenarnya salah tapi diucapkan. Cara pengucapannya maaf kalau Ya. salah. Ya, maaf banget ya. Karena di sini kita juga masih sama-sama belajar ya. Iya. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Subscribe jangan lupa ya. Subscribe guys. buat SMKN 2 Bandung.